serta para guru-guru kita, para asatizah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rahmat rasa takzim saya kepada beliau. ومشايخنا ومعلمينا بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. وأدخلنا في رحمتك من عبادك الصالحين يا الله، واجعلنا من عبادك الصالحين يا الله، واجعلنا من عبادك الشاكرين يا الله. اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وجعل رحمتهم، سلمنا يا الله، سلمنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romana belum pada sarapan ini ya, sama. Kan sudah kerja gini. Makan dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak apa-apa lewat depan. Kali pengen nonton saya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan dalam tempat curhatan dan junjungan kita Muhammad SAW. Yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga pada para banser yang lupa juga, banser yang selalu setia dari waktu dia semua, dan mudah-mudahan anak-anak yatim kita bisa mereka menjadi anak kepada panitia untuk mempersiapkan itu ya, karena waktu. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, yatim kita, insya Allah mudah-mudahan juga mewakili Bapak Ibu semuanya. Amin ya. Mudah-mudahan pemirsa ini alhamdulillah improve yang tadi pemberian dari Malaysia untuk acara ini. Mudah-mudahan kita datang ini berkah semuanya. Ya, insya Allah orang-orang yang senang dengan anak-anak yatim, orang yang perhatian dengan anak-anak yatim, lebih-lebih yang masih ada ibunya masih ada, ditambah kesabarannya. Allahumma amin ya Rabbal. Ya, terima kasih. Dan itu saja, mudah-mudahan nanti tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita insya Allah bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi modal kita hidup tidak hanya hidup pribadi, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, menjadi amal kebaikan nanti kita di akhirat nanti. Terima kasih. Kemudian izin menyampaikan pesan-pesan pemerintahan. Insya
Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Gus Imam yang telah membaca tilawah. Baik Bapak Ibu, acara inti yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Namun sebelumnya kami memberikan informasi bahwa guru kami Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat telah menyusun sebuah buku yang berisi wirid dan doa, namanya Kitab Munajat. Barangkali sebagian di sini sudah ini ya, familiar dengan ini, sudah istiqomah. Bagi yang belum, silakan nanti bisa mendapatkannya di sana. Itu ada konternya. Yang belum punya silakan untuk mengambil di sana, ngambil aja di itu. Nanti soal urusan lainnya saya nggak tahu, ambil aja saya situ, ambil aja situ. Ambil aja. Iya, urusannya ya sama Mas Anton yang lagi jaga ya. Nah ini luar biasa ini wiridan ini. Kalau kita istiqomah mengamalkan wiridan ini, Masya Allah ya. Yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh, yang miskin jadi kaya, yang belum punya anak jadi punya anak. Nah ini benar, ada testimoninya. 10 tahun nikah belum punya anak, mengamalkan wiridan ini bisa punya anak. Yang janda saya juga duga ketahuan dia keceplosan ternyata jomblo. iya, yang jomblo segala macam ya, kurang wirid. tergantung niatnya. Baik, tidak berpanjang kalam, kami mohonkan dengan hormat pada guru kami
Al-Mukarram Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat SPMA untuk dapat memberikan rencananya kepada beliau. Kami persilahkan dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, dan khusus saudara saya Kiai Haji Bagus Salimus, sahabat saya Gus Mehmet, dan para kiai, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan tahun baru 1444 Hijriah. Tentu harapan kita moga-moga semua yang kita lakukan dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru, ya Bu. Idealnya kalau tahun baru cat rumahnya cat rumah baru, bajunya baju, motor mobilnya bini, amin. Dan itu dulu sendiri yang doain.
tetapi mungkin ada yang luput dari kita semua. Masuk tahun baru berarti tanpa terasa tambah banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tambah jauh meninggalkan kelahiran, tambah dekat kepada Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu semua, sebagai orang yang sadar diberi nikmat oleh Allah, walaupun tidak diingatkan harusnya sudah sadar dan tahu. Tetapi penyakit kita kadang-kadang jangankan tidak diingatkan, diingatkan pun kadang-kadang bandel. Wajibnya orang dapat nikmat apa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini janji Allah. Janji Allah itu beda dengan janji manusia. Kalau manusia berjanji suka mengingkari, makin banyak janji banyak mengingkari. Dulu misalnya pada waktu musim pilihan lurah ya Bu, itu calon-calon lurah pada janji ya, waktu kampanye ya kan ibu orang kampung pasti pada janji apa enggak? Kira-kira setelah jadi lurah menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu musim pilihan gubernur, kita ngomongin se-Indonesia nih ya, umumnya Pak ya, itu para calon gubernur itu janji apa enggak? Setelah kepilih pada nepati janji apa enggak? Oh yang berjanji, oh yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Itu kafaratnya sholawat. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR, itu calon anggota DPR datang ke masjid-masjid, ke masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar, pondok-pondok pesantren, ketemu dengan jemaah pengajian. Biasanya sambutan sambil bawa sumbangan, terutama seragam ibu-ibu. Itu waktu sambutan itu janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR nepati janji apa enggak? Oh yang berjanji, oh yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting-Ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang ke rumah kita bawa martabak supaya bapaknya bisa dijebak. Ada sampah dikit ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Dia pengen dan mencalonkan diri menjadi suami kita dan minta itu supaya menjadi kandidat istrinya. Waktu rayu-rayu itu laki-laki tadi janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah berumah tangga bertahun-tahun dan disesali keberadaannya di rumah kita itu menepati janji apa tidak? Menepati.
Dulu janjinya itu dan ini, setelah kawin menepati apa tidak? Pasti yang ngomong menepati itu kelihatan lakinya. Janji. Bisa ibu ya. Janjinya sayang, nanti setelah kita kawin kamu akan kuberikan dan kubuatkan rumah yang besar. Janji, amin. Setelah kawin dan berumah tangga, anaknya rombongan, boro-boro bikin rumah yang besar, bocahnya doang dibuatin rumah-rumah. Janjinya gelis, nanti setelah menikah gua akan balikin mobil lalu paling saya dapat aja pangkawisna. Setelah kawin berumah tangga, anak sudah banyak, boro-boro beli mobil yang paling mahal, bocahnya doang dibeliin mobil. Disusurung di rumah. Janjinya sayang, nanti kalau kita sudah kawin kita berangkat ke Bali naik kapal, kalau charter berdua, boro-boro naik kapal, kondangan dia anaknya dibeliin kapal. Dari janji maduru sayang, nanti sampai di Bali kita ke Sanur, ke sana, ke pantai, kemana-mana kita keliling, sewa kuda berdua, kita naik kuda, saya memboncengkan berdua. Boro-boro naik kuda di Bali, dinas deh malam Jumat diajak kuda. Barunya rida. Kapok. Allah janji, لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ini terjemahannya bebas saja. Kalau bahasa kasar ini bener deh. Jika kamu semua syukur terhadap kenikmatan yang aku berikan kepada kamu, ku tambahin kamu. Tapi jika kamu mengingkari kenikmatan yang kuberikan pada kamu, siksa yang pedih yang akan menimpa. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini janji Allah. Maka tidak ada doa yang lebih baik, tidak ada permintaan kepada Allah yang lebih baik kecuali menyampaikan ungkapan rasa syukur, walaupun teksnya tidak berbentuk permintaan, tapi begitu bersyukur itu sama saja dengan minta ditambahkan. Maka Nabi mengatakan afdhal dzikri la ilaha wa afdhal du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah membaca la ilaha, dan sebaik-baik doa itu membaca alhamdulillah. Kalimatnya tidak minta, muji Allah atas nikmatnya, walaupun tidak minta itu nilainya lebih mahal daripada kau minta, sebab hamdalah itu kalimat syukur, siapa syukur ditambah oleh Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, yuk kita syukuri. Sering saya sampaikan mungkin di sini, ibu semua. Umumnya kita, kalau dapat nikmat banyak malah lupa. Kalau sedikit ingatmu, yang kita ingat adalah nikmat yang jarang-jarang. Kalau nikmat yang sering, kita malah tidak menganggap nikmat. Sok anak sekarang nih hijab nih apa ini
Apa ini? Di tangan ini nih. Mata. Bukan. Kedepan mata itu nikmat. Nikmat ya Bu? Semestinya dan seharusnya begitu kita mengedipkan nafas, di batin kita mengatakan alhamdulillah bisa bernafas mata. Seharusnya ketika mata mengedip kita syukur di hati kita, minimal mengatakan alhamdulillah, bagusnya lahirkan. Bayangkan kalau setiap ngedip kita baca hamdalah berapa ribu kali sehari. Tapi justru umumnya kita tadi kalau terlalu sering tidak terasa sebagai nikmat. Kapan terasa nikmat? Kalau kedipnya sudah dikurangi, dia mau tambah ramai. Kencangkan ibu suaranya. Kalau ada anak berisik tidak usah ditegur, ramai kemarin aja. Banyak diamalkan dulu. Maka besok kalau pengajian anak-anak kita berikan komen yang gede. Begitu masukin mulutnya biar aja dua begini aja. Namanya bocah insya Allah ini berkah semua ya. Wah anak ini soleh-solehah semua, amin. Kita doakan anak ini nanti besarnya jadi orang semua. Kapan kita menyadari bahwa kedepan mata itu nikmat? Kalau kedepannya sudah ditahan, kalau kedepannya sudah berkurang, kalau sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya kedepan mata. Yuk bareng-bareng. Kafaratnya pagi ini, mumpung masih bisa kedepkan mata, kita bareng-bareng baca alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu ayo kita pakai kedepan mata ini sebaik-baiknya. Di semua kesempatan yang diridhoi Allah, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Lihat anak-anak yatim, Allah tidak. Sering-sering lihatin anak yatim, jangan lihatin emaknya. Ini kadang-kadang kan salaman sama anak yatim, lirik mata sama emaknya. Ya aku buka sini. Enggak, kalau kesemet insya Allah ya mas selalu lihatin jadah ya, karena kalau nggak dilihat kan keinjak ya Bu, depannya kok. Baca Quran Allah ridho, sering-sering baca Quran, baca kita Allah ridho, sering-sering baca kita, kulihat pengajian Allah ridho, sering-sering lihat pengajian. Lihatin bini orang Allah tidak ridho, jangan suka ngeliatin bini. Masalahnya Pak, kira-kira yang lebih semangat kita ini ngeliatin baca Quran apa ngeliatin bini orang? Itu yang jadi masalah. Oh, kalau Gus Mehmet dijamin pengajian itu bukan lihat bini orang, niatnya pengajian betul, yang di situ banyak bini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nafas itu nikmat yang sangat luar biasa. Tetapi karena terlalu sering bernapas, seakan-akan nafas bukan kenikmatan. Ditahan deh semenit nafasnya kayak apa rasanya. Cuma Ustaz Muhammad yang kuat. Kapan sadarnya nafas itu kenikmatan? Nafasnya terganggu, sudah bengek, sudah ampok, sudah batuk, sudah TBC, tidak bisa cager, baru sadar betapa nikmatnya nafas. Maka ibu-ibu di tahun baru koleksi bareng ya, yuk gunakan nafas untuk semua yang diridhoi Allah, jauhkan nafas dari semua yang tidak diridhoi Allah. Keluar masuknya nafas kalau bisa seperti ahli thariqah, qad ajma'al mukhafun julluhum ala an afdala ta'atillahi wa hibbun li anfasin yaqulu khurujha wa dukhuluha billahi fil ma'adi a'la. Ya orang thariqah lain lagi yaqulu khurujuha wa dukhuluha billahi fil ma'adi a'la. Keluar masuknya nafas itu Allah terus, baik sendiri maupun rame-rame itu Allah saja.
tidak keluar nafas, tidak masuk nafas sesuai dengan menyebut nama angel. Ini jangan. Tapi karena terlalu sering bernafas, seakan nafas bukan kenikmatan. Baca Quran Allah ridho, sering-sering baca Al-Quran. Zikir Allah ridho, sering-sering zikiran. Sholawat Allah ridho, sering-sering sholawatan. Ngomongin orang Allah tidak ridho, jangan suka ngomongin orang. Tapi masalahnya ibu-ibu kulihan mana baca Quran sama ngomongin orang? Lancar mana baca Quran sama ngomongin orang? Laris mana baca Quran sama ngomongin orang? Terus itu tahun kemarin. Tahun ini ada peningkatan insya Allah ya Bu. Jangan ngomongin orang kok insya Allah peningkatan. Wis siang ini pagi ini kita ngebut. Tadinya pengen baca kitab tapi kelamaan lah. Istri itu kenikmatan, betul. Jangan ngaku sendiri, itu kan pengakuan sepihak. Saya tanya sebelah sini, istri kenikmatan bukan Pak? Tuh ternyata suami nggak ngaku. Kok senang-senangnya gitu. Tetapi karena terlalu sering bertemu dengan istri, seakan-akan istri bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, sore ketemu, malam yang tengkurap, siang yang reseh. Suami juga kenikmatan yang sangat luar biasa Bu, nikmat. Karena terlalu sering bertemu seakan-akan bukan kenikmatan. Pagi ngeliat iya, sore ngeliat, malam yang miring, siang yang kasar. Bosan. Kapan sadarnya suami istri nikmat? Kalau sudah tiada bahwa kehadirannya. Nggak usah tahunan ibu-ibu, nggak usah puluhan tahun. Begitu jadi janda, begitu jadi duda, barulah 1 bulan. Aku sudah tak tahan. Ini 2 bulan bagaimana yang tahunan? Makanya berasa nunduk mulu. Melas. Mumpung kita masih punya suami, mumpung masih punya istri, gunakan suami istri kita untuk mengumpulkan pahala, mengundang keridhaan Allah. Caranya bagaimana? Ajak suami, ajak istri ke tempat-tempat melakukan ketaatan, ajak ke pengajian, ajak ke taklid, ajak ke santunan. Allah ridho. Jangan sering-sering diajak ke tempat belanja. Tapi yang jadi masalah kan ibu-ibu kita lebih senang diajak ngaji apa belanja? Najis gue. Yuk, alhamdulillah. Nah, kita nikmati. Yang kedua, meningkatkan syukur kepada Allah dengan apa? Meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Sidqul mahabbah ala 3 khisal. Benarnya cinta itu ditandai dengan 3. Ini sebab yang bisa bikin kita nikmat hidup dan nikmat mati itu cinta ya Bu. Ibu, kalau misalnya kuping kita diorek-orek, ditusuk-tusuk pakai apa namanya lidi, mau nggak?
Kuat nggak? Karena nggak ada cinta. Tapi ada di tempat lain ditusuk-tusuk berjam-jam mau juga karena ada rasa cinta. Jangan ngeres lo pikirannya. Satu, benarnya cinta itu ayyakhtar kalam habibihi ala kalami ghaib. Ketika ada banyak pembicaraan, ada banyak seruan, banyak panggilan, dia pilih kalimat seruan panggilan yang datang dari kekasihnya. Tidur, ada yang manggil, dipanggil ibu, dipanggil ayah, dipanggil pacar. Menang mana? Yang disamperin yang mana? Pacar. Kenapa? Mahabbah, cinta. Ada surat kabar, ada surat kiriman, ada majalah, kemudian ada surat dari kekasih. Yang mana kita baca? Allah kirim surat sama kita, lurah ngirim surat sama kita, presiden ngirim surat sama kita. Yang ibu baca yang mana? So, saya ingin bacakan sebuah mukadimah kitab. Saya pikir tadinya ngaji jeprokan jadi nyantai, tapi karena orang bahari itu nggak pernah mau hidup sederhana, ngaji mewah, masya Allah, bajunya keren-keren walaupun kelihatannya belum lunas juga sih. Undang kiainya nggak tanggung-tanggung, padahal tahu sendiri amplopnya kan tebal. Syekh Muhammad Habib An-Nazili sekitar 1 abad yang lalu tulis gitu, fa'alam nawwara lillahi wa iyyak binul basirati anni ra'aitu katsiran yang Arabi wal Rum qad tanaqul dalam Al-Qur'an yu'akabu 'ala qira'ati tartibatil masyayikh fi ghairi tarbiyah wa suluk. منهم من يقرأ اعتمادا على كرامات مؤلفيها ومنهم صار على تنبيه مشايخ الزمان ومنهم تمسكا بالقول المنامي الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام برؤيا مؤلفها فما ثره قتنا بالنقار العقيق على اليواقيت. Udah ngerti kan? Tadi saya bacakan. Masa tadi nggak ngerti? Tadi saya bacakan. Nah itu ngerti. Ketahuilah, semoga Allah menerangi aku dan dirimu dengan cahaya basirah, cahaya hati batin. Aku menyaksikan katsiran ing akeh minal ikhwani salam pura-pura dulur fi diyaril arabi dalam pira-pira negara Arab warung menurun kau taraku teman-teman sehingga akan sapa ikhwan qiraat al-Qur'an ing maca Qur'an. Aku menyaksikan banyak saudara-saudaraku di negeri-negeri Arab dan Rum, mereka banyak meninggalkan baca Quran dan mereka tenggelam membaca tartibatil masyayikh, ratib masyayikh. Lebih senang membaca karangan-karangan syekh. Tanpa mengikuti bimbingan dan sunnah. Di antara mereka ada yang membaca ratib berpegang teguh kepada karamat penyusunnya, yang nyusunnya Syekh Anu, Mbah Anu, keramatnya Anu. Mereka dibaca. Di antara mereka ada orang yang tenggelam karena membaca Tanbih Masyayikh Zaman. Ada Tanbih itu peringatan, mengikuti penjelasan masyayikh di satu zaman. Di antara mereka ada orang yang berpegang teguh dasarnya baca wirid-wirid tadi, baca ratib-ratib tadi, karena ada laporan bahwa si penyusun kitabnya mimpi ketemu Nabi. Wah, aku mimpi ketemu Nabi, dapat wirid ini, bacalah. Itu banyak yang ikut gitu. Ini kata Syekh Haqi An-Nazili dari Al-Azhar Mesir,
Famathaluhum kamathalil ladzina ikhtaru al-aqiq 'ala al-jawakit. Perumpamaan orang yang meninggalkan Al-Quran tapi malah baca wirid-wirid dari syekh tanpa tarbiyah dan tak ubahnya seperti orang yang membuang batu yakut milih batu akik. Milih batu akik harganya 100.000 dan tidak menerima batu yakut yang harganya ratusan juta, puluhan juta. Orang tidak mau baca Quran tapi lebih memilih bacaan-bacaan karangan manusia. Itu sama orang yang membuang batu yakut ngambil batu akik yang murahan. Wabillahil azim, wajib bersumpah keras banget nih Syekh, demi Allah yang Maha Agung, innal Qur'ana la gharibun fi hadzal zaman. Al-Quran itu menjadi barang asing di zaman ini. Wa ma waqa'a ala tilka tartibat haditsun zahir fi bayani fadhilha. Padahal tentang bacaan rotib-rotib, zikir-zikir yang bikinan manusia itu tidak ada satu hadis pun yang mendukungnya tentang keistimewaannya. Itu karangan biasa. Ali Nabi SAW. Wa ma waqa'a alaihi ijma', dan tidak ada kesepakatan para ulama. Ijma' ulama mengatakan hebatnya wirid-wirid itu. Wa ammal qaulul manami alladhi akhbara bihi alaihi salatu wassalam fi ru'ya mu'allifiha wa huwa laysa bihujjatin. Adapun mimpi di mana dalam mimpi itu ada penjelasan Rasul bahwa rotib ini, bacaan ini hebatnya seperti ini, itu bukan argumen, itu mimpi, tetaplah mimpi. Wa huwa la yusabu ala qira'ati tilka tartibat idza lam ya'rif ma'aniha. Membaca rotib-rotib tadi, wirid-wirid tadi tidak ada pahalanya di dalam ya'rif ma'aniha, jika tidak tahu maknanya. Ini adalah keprihatinan Syekh Haqi An-Naziri. Kama qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama mazhab Syafi'i ahli hadis. Saya sudah ziarah kuburnya beberapa kali di Mesir. Dan ketika saya ziarah kubur di Mesir itu, karena mungkin saking banyaknya ulama jadi kelihatan kurang syukur, kuburan ulama besar, pakar hadis, ahli syarah hadis nomor 1 dunia itu nggak terawat, ini bolong atasnya. Dan ketika saya ziarah itu kebetulan ada asu lewat, sangat tidak pantas. Berbeda terbalik dengan Mbah Priuk yang kuburan hoak itu. Mbah Priuk itu kuburan hoak, sudah disepakati para ulama, tetapi karena kita diam-diam dipertahankan, dibikin mesin politik di situ. Kesepakatan para ulama bahwa kuburan Mbah Priuk itu palsu dan sudah tidak ada isinya. Bukunya sudah diterbitkan, jangan-jangan orang sini nggak punya lagi. Itu karena ada orang yang ingin dagang buku dan jualan di situ. Ini harus saya jelaskan supaya orang yang dekat di sini jangan tertipu. Mbah Priuk itu hoak, nggak ada, sudah itu. Dulu kuburannya sudah dibongkar, dipindahkan ke Dobo, kemudian itu sudah nggak ada apa-apanya. Nah, ini ulama hadis yang sangat luar biasa, kuburannya nggak terawat. Saya bilang sama anak kita di Mesir, coba kalian urunan, kita patungan, kita bangun yang baik. Bagaimana caranya? Kalau perlu kita ngomong dengan PBNU, kita bangun rame-rame. Alhamdulillah setelah sekian tahun saya kesana, sedang ada orang mengerjakan bangunannya, dan laporan terakhir anak saya bangunannya sudah rapi, kuburannya sudah beres. Jadi kalau ziarah kita sudah tidak kotor lagi, tidak kehujanan lagi. Waktu saya datang, di depan kuburnya itu tong sampah. Beda sama Indonesia ya Bu. Tuh, Indonesia mah kuburan kucing aja selamatan.
Membaca wirid-wirid tadi tidak ada pahalanya apabila tidak mengerti maknanya, sebagaimana kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, amma sawabu ala qiraatil Qur'an fa huwa hasilun liman fahima wa lam yafham bil kulliyah lin ta'abbud bi lafzihi. Adapun membaca Al-Qur'an maka dia akan mendatangkan pahala baik bagi yang mengerti isinya ataupun yang tidak mengerti, karena membaca teksnya saja sudah dinilai ibadah. Bikhilafi ghairihi minal azkari, berbeda dengan zikir yang lain wan ayat dan doa, fa innahu la yusabu alaihi, karena sesungguhnya membaca bacaan-bacaan tadi tidak ada pahalanya illa man fahimahu, kecuali bagi orang yang mengerti memahaminya, walau biwajhil ma'ana. Wa alaihi asrar ulama, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wakilah ini supaya kita tidak fanatik dengan satu pendapat. Namun begitu ada yang mengatakan wa illam yafham, tetap dapat pahala walaupun tidak paham. Kita baca zikir, baca wirid, baca doa, walaupun tidak paham tetap dapat pahala. Kita ikut yang ini aja biar nggak ngenes. Cuma kata ulama wa fihi nazrun, namun pendapat ini perlu dianalisa kembali. Yang mengatakan ada pahalanya walaupun nggak ngerti, fa'alaina, oleh karena itu wajib atas kita opo anna takhida, yaitu ngalap sopo kita, menjadikan siapa kita wirdan akan wiridan minal afdoli, dari yang terbaik, wal a'zami, dan yang paling agung, wal asyrafi, dan paling mulia, ka qiraatil qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Jadi kalau mau wiridan, mau baca doa, ambil wirid dan doa yang ada dalam. Ayo tahun baru ini tingkatkan semangat baca Qur'annya, lebih semangat dari baca WA. Ya Allah, hamba-hambamu yang di tempat ini sedang pengajian malah baca WA, mudah-mudahan dia tidak bisa melihat ke depan lagi. Allahumma arhamna bil alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan. Oleh karena itu semangatlah ibu-ibu untuk mengirimkan anak-anaknya ke pesantren Al-Quran. Tapi awas, tapi waspada. Sekarang terlalu banyak merek palsu, ya Bu, kan sudah sering saya jelaskan, sering saya sampaikan, sering saya ingatkan. Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu baik, Al-Quran itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi waspada, dari mana ngambil Quran? Quran itu seperti madu. Madu itu ada yang manis, ada yang pahit,
ada yang asam, ada yang pahit. Ibu senangnya madu yang manis apa yang pahit? Nah itulah anak-anak. Senangnya yang manis apa yang pahit? Itulah bocah. Penyakit bocah sampai tua mesti ke bawah baik. Tidak penting manis apa pahitnya, tidak penting asam apa pehernya, yang pasti semua madu fihi syifaa'ul linnas. Semua madu itu di dalamnya ada daya penyembuh bagi sakitnya manusia. Apa syifa? Enggak. Syifa itu ada temannya, Bu. Temannya dua, satu dawa, kedua tiryak. Itu tiga. Apa bedanya? Dawa kalau ibu bapak di dalam tubuhnya itu ada penyakit, ada virus, kemudian ambil tuh diminum dawa namanya. Kemudian virusnya mati, itu apa namanya? Yang untuk mematikan penyakit virus namanya apa? Obat. Itu dawaun bahasa Arabnya. Likulli da'in dawa. Penyakit itu obatnya dawa. Yang kedua adalah tiryak. Tadi malam saya makan makan pete misalnya, tapi yang pasti tadi malam saya makan durian. Baru tadi malam 2 hari makan durian terus, dikirim terus sih kan. Yang tidak pernah dapat durian itu dari Bahari. Itu apa semuanya? Tadi malam tamu orang Palembang bawa durian. Kemarin ceramah di Serang pulang bawain durian. Setelah saya makan durian, saya minum pakai kulit supaya apa? Itu namanya tiryakun, pencahar. Kalau saya makan jengkol, karena saya agak senang juga jengkol, dan ini juga belum tentu ada sekarang, maka saya minumnya pakai kulit jengkol, itu namanya tiryakun. Kalau ibu kena patil lele, ambil lelenya, pecahkan kepalanya, oleskan otaknya, itu tiryakun sembuh. Kalau kita kena getah aren, gatal itu jangan dicuci, jangan digosok, ambil gula aren, lakukan 1 detik dia sembuh, itu namanya tiryakun. Tiryak, pencahar. Nah syifa lain lagi. Kalau syifa itu pemulihan. Jadi kondisi tubuh yang tadinya bugar menjadi lemah, nah pemulihan supaya bugar kembali, segar kembali, itu namanya syifa, syifa usakam. Umpamanya ini, di badan kita itu kan ada benda yang suka berharokat, ya Bu. Harokat apa? Gerak. Biasanya ayatnya dibaca waktu kita kawinan, kan waktu kawinan dibaca ayat apa? Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litas. Di antara tanda kuasa Allah itu dia menciptakan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, litas kunu, supaya kamu laki-laki sukun kepada istrimu. Sukun itu bahasa Arab. Istilah Quran ada sukun, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada tasydid, ada mad. Ini penting. Apa arti sukun? Sukun itu diam, tenang. Lawannya harokat. Harokat artinya gerak. Gerak itu ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Laki-laki menikah dengan wanita itu tadinya karena apa? Di badan laki-laki ada benda yang berharokat. Harokatnya ada fathah, kasroh, dhammah. Begitu punya istri sukun, dia tenang. Ada. Oh, periksain aja. Ayo. Kalau bangsa Banser, insya Allah domah ini. Udah gitu 6 harokat, ada tasdidnya lagi. Kalau yang sebelah kiri saya ini rata-rata mungkin sudah mulai fathah. Tinggal 2 harokat. Yang sebelah sana lagi mungkin udah kasroh. Perubahan dari dhammah, fathah, kasroh ini itu situasi badan bisa dipulihkan hanya dengan syifa. Syifa.
untuk memulihkan supaya yang kasrah fathah kembali atau yang fathah dhammah lagi, itu pakai syifa. Apa syifanya? Madu. Maka madu itu syifaul linnas. Anggap saja ini yang fathah kasrah dhammah ini. Itu jangan bayangin. Bayangin beneran segede gini. Nah, enggak. Ibu, bapak-bapak nggak usah denger deh ya. Itu urusan dia nih. Ibu nggak usah denger urusan bapak ada. Ini urusan sifat Pak. Mereka yang sudah kasroh atau fathah ingin naik dhammah lagi, atau yang sudah sukun ingin berharokat lagi, bapak ambil daging kambing, kemudian di sate sampai gosong luarnya. Lu jangan dengerin, lu ngomong sama. Sate daging kambing, rupanya khusus yang ini dia mereka khusus 20 tahun, khusus 20 tahun. Tapi dia udah kasar juga. Sate kambing Pak bakar sampai gosong sedikit kulitnya, masukkan ke dalam botol, kemudian selagi masih panas, siram dan rendam pakai madu murni, tutup rapat, tapi botolnya harus botol kaca, kemudian kubur di tanah selama 2 bulan. Dia akan busuk. Setelah 2 bulan, jangan di tempat yang kehujanan. Setelah 2 bulan, kemudian diambil itu madu. Pengambilannya diusahakan hari Kamis sore. Kamis sore diangkat, buka tutupnya, kemudian dia tuangkan, makan, habiskan. Insya Allah. Yang pulang ini mungkin bikin kasroh juga. Domatain panjang 6 harokat pakai tasdid. Sok coba ini. Jelas Bu? Jelas ya? Dengerin dia. Itu syifa. Nah, Al-Quran itu seperti mana? Fihi syifa'ul linnas. Masyarakat ini kan asalnya sehat. Masyarakat tadinya hidup rukun, ketika masyarakatnya bergontok-gontokan, berpecah belah, ribut dan ribut, obatnya hanya satu: beri mereka minum Al-Quran. Sok pilpres kemarin kita apir semua ini. Si iya kafir cek si eta kafir cek si iya, hanya gara-gara beda pilihan presiden saling mengkafirkan. Itu penyakit parah, obatnya kembalikan pada Quran. Yang bikin ribut karena tidak ngerti dan tidak baca Quran. Padahal apa? Perbedaan pendapat di antara umat Islam itu biasa saja. Aduh, ya apa namanya bocah. Nah, wahnya jadi amanat saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah selesai. Kenapa pilpres kemarin umat Islam ribut hanya gara-gara perbedaan calon presiden? Padahal calon presiden dua-duanya aneh tak? Sabab teu maca Quran. Di Quran sudah ada madu manis, ada pahit, ada asam, ada pehur. Itulah pendapat manusia. Sama-sama madunya dari Allah, sama-sama dari tawon, tapi ayatnya beda. Ada ayat Quran yang manis, isinya kisah-kisah pahala menghibur. Itu bacaan NU. Tidak apa-apa. Pengajiannya salawatan terus kita. Dari pagi sampai pulang salawat mulu. Tidak apa-apa. Itu madu manis. Ngomongnya tidak kasar, ngomongnya menyentuh perasaan, madu manis.
ayatnya ayat manis, ada juga yang mendownload ayat yang pahit. Dari pagi sampai sore takbiran melulu, belum lebaran takbir, gak apa-apa. Itu madu pahit. Baru naik dikit-dikit udah angkat pedang ada tuh. Belum ngomong tokat udah loncat-loncat biarin bahagianya begitu gak apa-apa. Yang dia download ayat yang pahit. Ada juga yang downloadnya ayat yang asem. Kalau ceramah nyindir mulu. Bikin panas kuping gak apa-apa. Tapi semua itu kiai yang ayatnya ayat manis, dai yang ayatnya pahit, dai yang ayatnya asam, itu semua dalam rangka menyembuhkan penyakit manusia. Sebab ada penyakit yang harus disembuhkan pakai yang manis, ada penyakit yang harus disembuhkan pakai yang pahit, dan ada penyakit yang harus disembuhkan pakai yang asam. Kenapa asam? Orang-orang sariawan biar sembuh minum yang asam. Orang-orang yang fatwanya miring-miring kalau disindir pakai ayat yang asam biar lempeng gitu loh. Tapi kalau orang yang kencing manis maksiat melulu kudu pakai yang pahit. Nah orang yang belangsak hidupnya susah mulu harus kasih yang manis gitu. Berarti warga NU rata-rata belangsak. Terus ngaku aja jilbab wajah sumbangan lurah. Sallallahu Muhammad. Ini saya ini habis ngobrol dengan teman-teman mikirin Banser. Saya kadang begini di rumah, datang kemarin orang-orang PBNU ngobrol. Saya bilang di mana-mana Banser tuh belain kiai. Pertanyaan saya, apa yang sudah diberikan para kiai terhadap Banser? Malam itu beliau kontak seorang pengusaha di rumah saya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan jadi. Kita sedang minta supaya Banser punya supermarket di tiap daerah. Amin. Kenapa? Gagah di lapangan, keren di lapangan, hebat di lapangan. Masuk rumah diminta sama bini jongkok. Lu nangis. Yo, ser. Gak apa-apa kan? Ini ngomongin badan sendiri kita. Ini luar biasa Banser kayak gini. Siapa yang mikirin? Kita doakan ya, mudah-mudahan jadi ya. Banser tidak boleh mikirin duit, tidak boleh mikirin ekonomi, karena sudah diurus oleh orang-orang yang punya. Sebab apa? Selama ini pengajian mereka ikhlas karena Allah. Saya tidak pernah menyaksikan ada kelompok manusia yang lebih ikhlas dari Banser. Tidak pernah. Luar biasa. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang harus diwaspadai ibu-ibu, satu, ini zaman akhir madu oplosan. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi dioplos. Dan oplosan yang paling berbahaya itu oplosan politik. Kabeh pakai ayat. Ngomong politik ayat. Bukan tidak baik berbicara politik pakai ayat. Yang tidak baik itu mempolitisir ayat. Dua, yang harus waspada adalah tawon-tawon yang tidak menghasilkan madu. Ada tawon tidak menghasilkan madu. Tawon das. Iya benar. Tahu tawon das? Papanting. Secara fisik dari jauh dia kelihatan paling tawon dewek dah. Ya, tawon madu belum kelihatan badannya, tapi dia kelihatan penampilannya paling tawon banget. Udang-udangnya gede, gomisnya panjang, sebatnya juga 2 meter, minyak wanginya kerebus kayak orang mandi. Udah, luar biasa guys. Kelihatannya paling ulama dia, tapi dalam dirinya bukan Al-Quran. Apa yang dilakukan? Tawon das itu tinggal di rumah kita, jumlahnya tidak banyak, tinggal numpang di rumah orang, kerjaannya ngantuk kepala yang punya orang. Tinggal di negeri orang, kerjanya bikin ribut negara orang. Sudah ada negara mau bikin negara sendiri, ini tawon das. Yang seperti ini sekarang banyak tampil ibu-ibu. Yang menguasai media sosial itu tawon das.
Saya tidak merasa mereka bodoh dan awam, tidak, tapi saya ini sudah tua. 40 tahun saya sudah belajar agama, jadi tahulah dikit-dikit mana tawon madu, mana tawon das. Dan cirinya gampang, kalau mau ngobrol dengan saya, ngobrol dengan itu bagus, insya Allah tawon madu. Tapi kalau menghindar, ini tawon das, jelas. Ngeri gitu. Ngeri. Maka hati-hati dalam milih pondok pesantren. Sekarang banyak pondok pesantren yang dibangun pakai duit zakat, itu haram. Sekarang banyak orang narik zakat tapi buat beli jaket. Saya separuh dicukut. Nah, itu loh, ayo cepat tangkap itu loh. Hebat ibu-ibu, maka saya senang hari ini. Ini ada santunan yatimnya enggak? Ada. Sudah benar. Sumbangkan hartamu, bayarkan zakatmu, berikan santunanmu di tempat di mana tinggal kamu. Mazhab Syafi'i kan tegas. Hadisnya jelas. Tukhadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kalau zakat diambil dari orang kaya di tempat itu dan berikan pada orang fakir juga di tempat itu. Jangan nyebrang. Maka bayar zakat pakai rekening tidak jelas hukumnya. Kemana kaburnya? Tidak jelas. Kalau ibu mau nyumbang, gak usah pikir Palestina, gak usah pikir Suriah, gak usah pikir yang lainnya. Pikirkan tetangga rumahmu. Jaril qurba wal jaril junubi. Al-Quran jelas mengatakan yang dibantu itu tetangga dekatmu, bukan yang jauh dulu. Dari dulu saya gak pernah nyumbang Palestina. Bukan apa-apa. Tetangga rumahku banyak yang susah. Begitu dikirim ke Palestina, tahu-tahu diambil sama si gaji ketua yayasannya 250 juta sebulan, duit cesopong. Nah, ini kita sudah Telat gabung ya. tahun baru ini di bawah pimpinan para kiai, para ustadz di sini, tidak usah mikir nimbang yang jauh-jauh. Yang wajib nimbang Palestina, tetangganya Palestina. Ini kita dikibu tahunan, berpuluh tahun, dan akhirnya sumbangan-sumbangan tadi dipergunakan untuk kepentingan partai politik, tidak lagi mulai hari ini. Maka setiap ada sumbangan kita tulis wajib izin RT RW setempat, tidak ada rombongan liar. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, wa yakhtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Tanda cinta itu dia lebih senang kumpul-kumpul duduk bareng dengan yang dicintainya daripada yang lainnya. Kita lebih senang duduk dengan Allah, kita lebih senang berada di tempat-tempat di mana sebut nama Allah. Dan yang ketiga, wa yakhtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi, lebih senang kita memilih keriduan kekasih kita daripada keriduan yang lainnya. Ini tiga. Satu, kalam habibih, kita milih firman Allah dan yang lainnya. Kedua, lebih senang bersama Allah daripada yang lainnya. Dan yang ketiga, memilih ridho Allah daripada ridho yang lainnya. Enggak ridho Roma, enggak ridho yang lainnya, pokoknya ridho Allah saja ya. Ibu sekalian, dan yang terakhir kita ingatkan, wajibnya orang yang sadar bahwa kita ini semakin jauh dari kelahiran dan semakin dekat dengan kematian adalah siap-siap ya Bu, siap-siap. Tanda-tanda kematian itu sudah kelihatan semua di kita. Yang belum hanya waiting listnya, antrinya saja. So, ibu-ibu terasakan dulu waktu mudin masih kecil muda, kita kalau makan sambal kan keringetan kan, ya kan, keringetan. Saya pernah lomba makan sambal dulu, saya menang. Karena saya biasa makan sayur cabai di sayur, coba kayak orang sayur oseng, saya menang itu. Dulu waktu muda seperti itu. Coba sekarang ibu-ibu makan cabai bukan keringetan kan? Langsung ke belakang kan? Beda. Dulu kalau makan kenyang langsung tidur. Kalau sekarang makan kenyang kembung. Ayo. Semuanya sudah berubah. Semua sudah berubah. Dan yang paling penting, acara peringatan ini kita jadikan momen untuk kita saling mencintai dengan sesama ya. Cinta dengan sesama.
Jangan ada lagi terdengar berita umat Islam bertengkar gara-gara pilpres, gara-gara pilkada. Jangan ada lagi. Rugi kita. Sebab yang namanya rumah tangga Islam itu sama seperti satu rumah ya Bu. Satu rumah ada macam-macam kamar. Kamar itu kita bantu merawat semuanya kalau perlu. Kalau tidak, masing-masing merawat kamar sendiri. Jangan mengganggu kamar sebelah. Ya Bu? Kan kamar rumah kita juga beda-beda ya. Ada kamar yang isinya itu boneka, tentara, mobil-mobilan, kemudian lagunya kedengaran naik-naik ke puncak gunung, terus ada celananya juga sama pempes, celana pendek. Itu kamar siapa? Anak. Sebelahnya ada kamar lagi isinya gitar, blue jean, bolong dengkulnya, topinya sojor, musiknya jazz. Itu kamar siapa tuh? Nah, sebelahnya lagi ada kamar isinya sajadah, tasbih, minyak wangi, minyak gosok. Itu kamar siapa itu? Kamar lu. Dan perawat jaga kamar-kamar itu. Ibu tidak usah kecewa dengan anak-anak. Kalau lagunya lagu naik-naik ke puncak gunung, dari pagi itu mulu lagu. Bolonku ada 5 mulu. Udah begitu yang meletus bolon hijau lagi. NU yang pecah belah kan kacau. Yang meletus bolon hijau. Merah mah gak pernah meletus, santai deh. Merah barang. Jangan kecewa. Tapi antara kamar-kamar tadi jangan saling mengganggu. Kalau kamu robohkan kamar sebelahmu, roboh berarti miring pula kamarmu. Kalau kamu bakar sebelahmu, merembet ke kamarmu dan hancur rumahmu. Artinya apa? Perbedaan di antara umat Islam mulai dari beda madhab akidah, madhab fikih, madhab tarekat, tasawuf, sampai madhab pilihan pilpres. Itu kamar-kamar ibu-ibu, rumahnya satu, yaitu rumah Yuk, ini katanya tahun baru Islam, saya juga tahu dari Islam yang mulai kapan ya. Setahu saya tahun baru Hijriah atau Komariah. Yang lain tahun kafir. Yang lain nanti Desember kafir. Besok Januari selamat datang, selamat tahun kafir. Bisa yang semangatnya ya. Yang bikin matahari Allah, yang bikin bulan Allah. Ada tahun matahari namanya Syamsiah, tahun matahari dihitung ulang dari zaman Nabi Isa dilahirkan, namanya milad, milad kelahiran, miladiah. Kita juga selamat milad juga, selamat hari milad itu Natal. Miladiah karena lahirnya masih, maka Masehiyah 2022 M itu Masehiyah. Matahari, tahun matahari. Ada satu lagi tahun namanya tahun Qamariyah. Qamariyah tahun bulan. Tahun bulan tak berapa tahun dari awalnya sama panjangnya Syamsiah, cuma dihitung ulang dari zaman hijrahnya Nabi, maka disebut dengan bulan Hijriah, tahun Hijriyah. Yang bikin matahari Allah, yang bikin bulan Allah. Jadi nggak ada tahun bulan kafir, nggak ada. Benar bahwa ibadah umat Islam naik hajinya, puasanya itu ikut bulan Qamariyah. Tapi kan ketika wukuf melihat matahari juga. Jadi istilahnya Hijriyah. Ini saya, tapi nggak apa-apa om. Saya juga nggak tahu syahadatnya kapan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yuk kita jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Dulu pesan saya ada banyak, itu saja ya. Saya tahunya itu bagus kan ngomongin saya itu subuh, makanya kita siap-siap pengajian subuh. Karena apa? Karena jam 8 saya ada pengajian rumah sakit Pasar Rebo. Mungkin nanti kita zoom di sini aja supaya bisa nonton sekalian, nggak apa-apa. Pakai zoom, saya numpang tempat di sini apa di masjid di mana, karena kalau pulang sudah nggak perlu juga. Sekiranya itu saja, terima kasih, dan ayo kita bareng-bareng pada sholawat ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan sholawat ini tambah cerah dan tenang hati kita, tambah banyak amal kita, soleh dan solehah anak-anak kita. Allahumma salatullah salamullah